Saat ini kita akan mengerjakan beberapa latihan terkait materi kekontinuan fungsi. Jika ditanya seperti nomor 1 berikut, dari grafik yang ditunjukkan di bawah, tunjukkan interval di mana fungsinya akan kontinu. Fungsi f(x), katakan yang biru ini adalah fungsi f(x), akan kontinu pada saat secara grafik kita bisa lihat bahwa ketika dia tidak terjadi perubahan yang mendadak, seperti definisi kontinu. Jadi, saat mana dia kontinu? Oh, saat tidak terjadi perubahan mendadak. Ini perubahan mendadak. Di sini juga mengalami perubahan mendadak. Maka kita bisa tuliskan fungsi f(x) kontinu pada interval, interval. Kalau kita ditanya interval, maka x-nya pada interval, x-nya di interval -6 sampai -3, lalu di interval ini, lalu di interval -3 sampai 4. Oke. Selanjutnya dari 4 sampai 6. Selanjutnya adalah 6 sampai 8. 6 sampai 8. Dan yang terakhir dari 8 sampai 11. Ya. Kita juga bisa tuliskan titik diskontinu untuk f(x). Titik diskontinu itu titik yang mengakibatkan fungsi tidak kontinu. Titik diskontinunya adalah f(x) adalah, ada berapa? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan titik diskontinu f(x), yaitu saat x sama dengan -3, x2-nya adalah saat x sama dengan 4, x3-nya saat x sama dengan 6, lalu x4-nya yaitu saat x sama dengan 8. Sekarang kita perhatikan grafik ini. Grafik fungsi gx. Nah, sekalipun ini seperti ini bentuknya, tapi ini kontinu, tetap kontinu. Maka daerah mana, interval mana yang membuat dia kontinu? Saat mana dia kontinu? Bila seperti ini berarti dia terus ya teman-teman. Adik-adik, ini terus. Maka kita bisa tuliskan gx kontinu pada selang interval, pada interval apa saja? Minta hingga sampai -5. Interval mana lagi? Gabung dengan 5 sampai 4. Digabung dengan 4 sampai 6. Digabung lagi dengan 6 sampai 8. Gabung lagi dengan 8 sampai tahingga. Kita lengkapi juga untuk titik diskontinunya.
titik diskontinu untuk Gx, yaitu ada berapa? Perhatikan grafiknya. Di sini terjadi ketidakkontinuan, di sini tidak terjadi tidak kontinu, di sini juga, di sini juga. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan, yaitu saat X sama dengan minus 5, saya katakan ini X1, saat X bernilai 4, saat X 6, saat X 8. Selanjutnya, untuk soal seperti ini, fungsi fx adalah cos x kuadrat dikurang 1 per x ditambah 1 tidak terdefinisi di suatu titik tertentu. Bagaimana seharusnya didefinisikan agar kontinu di titik tersebut? Teman-teman perhatikan bahwa fungsi ini adalah fungsi trigonometri. Tapi untuk ini komposisi ya, suatu fungsi rasional dikomposisikan ke fungsi trigonometri. Jadi fungsi yang dikomposisikan itu x kuadrat min x min 1 per x ditambah 1. Nah, perhatikan, untuk fungsi rasional, untuk fungsi trigonometri sendiri, dia kontinu. Ya, di daerah asalnya. Daerah asalnya mana? Daerah asalnya seluruh x. Dia kontinu. Tapi fungsi rasional ini tidak kontinu. Pada saat apa? Pada saat penyebutnya 0. Apa itu? Penyebutnya 0 yaitu saat, ya, perhatikan, saat X sama dengan minus 1. Karena X sama dengan minus 1 ini membuat penyebutnya 0. Ketika dia penyebutnya 0, maka ya, komposisi, fungsi yang dikomposisikan ke trigonometri ini tidak terdefinisi. Oleh karena itu, kita limitkan. Kita cari limitnya. Limit X menuju minus 1 untuk fx, maka kita bisa tuliskan limit X menuju minus 1 cos X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1. Maka kita bisa membuatnya adalah cos, ya, cos limit X menuju minus 1 untuk X kuadrat dikurang 1 bisa kita faktorkan. Atau sebelumnya kita tuliskan saja dulu. Per X ditambah 1. Selanjutnya, apabila kita substitusi langsung, ini akan menghasilkan 0 per 0. Maka kita akan merubah bentuknya. Sehingga kita peroleh selanjutnya, kita tuliskan cos untuk limit X menuju minus 1 dari X minus 1 difaktorkannya X ditambah 1 per X ditambah 1. Maka X ditambah 1 kita bisa eliminasi sehingga kita peroleh cos dari limit X menuju minus 1 untuk X minus 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah cos minus 2. Karena cos itu adalah fungsi genap, maka bisa
kita tuliskan cos minus 2 itu adalah cos 2. Sehingga dari sini kita bisa mendefinisikan ulang untuk fungsi fx. Maka kita bisa tuliskan, maka kita bisa definisikan. Maka definisikan fungsi fx sebagai berikut, yaitu fx sama dengan saat x tidak sama dengan 1, maka dia yang memenuhi adalah cos x kuadrat dikurang 1 per x ditambah 1. Ini khusus saat x tidak sama dengan 1, minus 1. Lalu, bagaimana saat x sama dengan minus 1? Maka kita definisikan fx itu bernilai cos 2 saat x bernilai minus 1. Untuk soal selanjutnya, ketika ditanya titik mana yang membuat fungsi itu tidak kontinu, maka kita fokuskan untuk fungsi seperti ini kan polinomial, ini juga fungsi linier ya, fungsi linier, fungsi polinomial. Maka sudah pasti untuk interval-interval ini dia kontinu, polinomial kontinu, linier itu kontinu, x itu juga kontinu. Jadi kita fokuskan pada intervalnya, batas intervalnya. Perhatikan, kita cek saat x-nya, kita cek di batas interval. Ya, batas intervalnya yaitu saat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Yang pertama, x sama dengan 0. Saat x sama dengan 0, maka kita lihat limit kirinya. Limit x menuju 0 dari arah kiri untuk fx, yaitu kita gunakan fungsi yang di atas. Kita peroleh nilainya adalah 0 karena kita menggunakan x kuadrat. Oke, saya lengkapi saja. Oke, kita tuliskan limit x menuju 0 dari arah kiri untuk x kuadrat. Maka kita peroleh adalah 0. Sedangkan limit kanannya, limit x menuju 0 dari arah kanan fx, kita tuliskan limit x menuju 0 dari arah kanan minus x. Maka kita peroleh 0. Selanjutnya, untuk nilai fungsi f saat x sama dengan 0, maka kita gunakan yang mana? Fungsi yang ini ya, saat x sama dengan 0 kita gunakan yang ini. Maka kita peroleh min 0. Min 0 itu adalah 0. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa limit x menuju 0 dari kiri dan kanan sama ya. Menuju 0 dari kiri maupun dari kanan itu bernilai sama dengan nilai fungsinya. Maka 0, x sama dengan 0 bukan titik diskontinu. Selanjutnya, kita cek saat saat x sama dengan 1. Maka kita cek dari kiri, limit x menuju 1 dari arah kiri.
untuk fx. Maka kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang ini ya. Ya, ini kan x yang lebih kecil dari 1, berarti kita memakai yang kurang dari. Kalau dari kiri itu, maka kita tuliskan limit x menuju 1 dari arah kiri minus x. Maka kita peroleh hasilnya adalah minus 1. Sedangkan limit x menuju 1 dari arah kanan fx kita miliki adalah limit x menuju 1 dari arah kanan, kita gunakan ya yang terakhir yaitu x, maka kita hasilkan 1. Maka limitnya tidak ada. Oke, coba kita lanjutkan. Kalau f1 sedangkan f1-nya adalah kita gunakan ya yang minus 1, hasilnya minus 1. Limitnya tidak ada. Limit x menuju 1 untuk fx tidak ada. Jadi ya kita katakan x sama dengan 1 adalah titik discontinue.